Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan, selamat hari Minggu. Saatnya kita mau beribadah kepada Tuhan. Kita bersyukur sama Tuhan atas pemeliharaan Tuhan yang sangat baik dalam kehidupan kita. Kita percaya Bapak Ibu dimanapun kita berada, sebab anugerah Tuhan, sebab kasih Tuhan yang begitu besar dalam hidup kita, sehingga kita boleh ada saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Tak henti kami selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Tiara labaya, shikira labaya, labaya. Tikara labaya, shikira labaya, labaya, labaya. Shikira labaya, labaya, labaya. Tikara labaya, shikira labaya, labaya. Shikira labaya, shikira labaya, labaya. Shikira labaya, labaya. Terima kasih Tuhan. Buat kebaikan-Mu Tuhan. Buat kasih-Mu Tuhan yang selalu pelihara hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya Yesus. Kita mau katakan ku ada sebab anugerah-Mu Tuhan. Amin Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat katakan ku ada Tuhan. Ku ada. Amin Yesus Tuhan. Sebab anugerah. Karena anugerah-Mu Tuhan. Ku ada. Karena kasih-Mu. Karena kasih. Terima kasih Yesus. Tuhan Yesus. Ku berterima kasih. Amin. Buat Katakan terima kasih. Bukan
boleh ada Terima kasih atas pemeliharaan Tuhan. karena Terima kasih Tuhan. buat hidupku sekarang, ku kan memujimu Selamanya terima kasih Yesus. Terima kasih Amin Tuhan. Yesus, Yesus, terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang, bukan memuji-Mu. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Amin. kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Sungguh besar Tuhan. Terima kasih Sungguh Tuhan. ajaib ke Bapa. Sungguh Engkau anugerah Allah yang begitu penuh kasih. yang sangat kemurahan. besar dalam hidup kami. Kami bersyukur padamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya Jesus, glory, Terima glory. kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya Jesus. Terima kasih. Amin Tuhan. Yesus. Yesus. Terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Lembat lagi kita katakan terima kasih. Haleluya Yesus. Yesus, terima kasih Tuhan. Yesus,
dalam hidup kami, selalu memelihara Tuhan, selalu memberkati kami Tuhan. Tuhan Yesus, pagi ini Tuhan, kami ingin menikmati berkat-berkat-Mu Tuhan, melalui ibadah kami Tuhan. Pimpin ibadah kami Tuhan, urapi kami semua yang melayani Tuhan. Pimpin jemaat-Mu yang ada di rumah maupun dimanapun mereka berada. Saat mereka Tuhan mengutamakan Tuhan dalam segala hal, kami percaya Tuhan selalu pelihara dengan baik. Makasih Tuhan. Pimpin ibadah hari ini, berkati ibadah kami. Tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Pakai setiap kami semua yang melayani Tuhan dengan penuh urapan yang baru. Sehingga hadirat-Mu nyata dan memberkati bagi setiap kami semua jemaat Tuhan. Dan kami yang melayani Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami siap memuji Tuhan. Kau berkati kami semua yang telah melayani Tuhan dan jemaat-Mu yang telah beribadah. Kami percaya ada pemeliharaan Tuhan selalu sangat baik-baik di dalam setiap kehidupan kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Jemaat Tuhan yang dimanapun kita berada, kita bersyukur pada pagi hari ini kita bersama-sama mau setia di hadapan Tuhan, mau memuji Tuhan. Kita percaya ada satu kawan dan sobat kita yang sangat setia dan tidak pernah tinggalkan. Dimanapun kita berada, Tuhan selalu beserta kita. Dia adalah Yesus yang selalu menjadi teman dalam hidup kita yang setia. Amin. Ada satu sobatku. Bapak Ibu boleh bangkit berdiri di rumah. Kita bersuka cita di hadapan Tuhan. Mau menari di hadapan Tuhan. Ada satu sobatku. Haleluya. Amin. Ada satu sobatku yang setia, haleluya. Tak pernah dia tinggalkan diriku, amin. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu
kita yang setia, tidak pernah tinggalkan kita. Waktu kita susah, waktu kita sendirian, mungkin dalam keadaan susah, kita mungkin punya teman-teman di sekitar kita, mungkin tidak ada yang berani mendekati kita. Tapi Tuhan Yesus tidak pernah jauh. Dia selalu pelihara dengan baik. Baik musim berlalu, hari berganti hari. Tidak pernah berubah kasih setia Tuhan dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan. Semusim berlalu, kasih Tuhan tak pernah hilang dalam hidup kami. Tuhan selalu setia kepada kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kasih-Mu yang sangat besar, lebih luas dari samudera Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Amin Yesus. Mari Bapak Ibu kita angkat pujian semusim telah berlalu. Kita sambil membuka hati dan jiwa kita menerima kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Katakan semusim telah berlalu. Amin Tuhan. Semusim berlalu, Kami bersyukur Tuhan. Kau selalu pelihara kami dengan baik. peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di Katakan lebih luas dari samudra. lebih luas dari samudra. Kebaikanmu Bapa takkan habis di hidup. Lebih tinggi Dari cakrawala tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Sungguh kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Semusim berlalu, Amin. namun Kau selalu pelihara. Kasih dan setiamu Tuhan. Kasih dan setiamu tak pernah layu
mengucap syukur Tuhan untuk kasih sayang-Mu dan anugerah-Mu yang besar dalam kehidupan kami. Dan pada hari ini pun kami akan diberkati oleh firman-Mu kembali Tuhan, sehingga hidup kami akan disegarkan kembali oleh Engkau untuk menghadapi hari-hari ke depan. Mari Tuhan, urapan-Mu buat hamba-Mu dan buat kami semuanya. Beri kami pengertian dan kekuatan untuk melakukan apa yang Engkau mau dalam hidup kami. Sehingga kami akan mengalami berkat-Mu. Kami akan mengalami kemenangan yang daripada-Mu ya Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom saudara yang kasih dalam Tuhan, penuh dengan sukacita, amin. Kita bisa beribadah dimanapun kita ada, itu adalah anugerah Tuhan. Nah hari ini firman Tuhan mau mengatakan kepada kita bahwa setiap generasi punya masalah, punya tantangannya masing-masing. Betul saudara ya? Ketika Abraham hidup, dia punya tantangannya. Yaitu dia harus pergi keluar dari negerinya Haran untuk ke negeri di mana Allah janjikan kepada hidupnya, saudara. Begitupun dengan Ishak, dia punya tantangannya. Dan kemudian kepada Yakub. Dan bahkan kalau saudara membaca firman Tuhan, setiap pahlawan-pahlawan atau setiap tokoh-tokoh Alkitab, saudara, ternyata mereka masing-masing punya tantangan. Tantangan-tantangannya, baik Nuh, baik Musa, baik Yosua, dan yang lainnya, saudara. Dan hari ini, firman Tuhan mau mengatakan bahwa Allah sesungguhnya mau memberkati kita. Allah mau menolong kita. Dan perjanjian untuk memberkati secara turun-temurun oleh Allah ini antara Allah dengan Abraham dan kemudian kepada Ishak dan diturunkan juga kepada Yakub, itu bukan otomatis saudara untuk langsung kepada Yakub. Ternyata tetapi perjanjian tersebut tidak cukup hanya kepada, yaitu karena Yakub merupakan cucu daripada Abraham. Apa yang harus dilakukan oleh Yakub? Yakub harus mempunyai hubungan secara pribadi dengan Allah. Hari ini saudara, bahwa kalau kita mau diberkati Allah, tidak cukup kalau kita mengandalkan yaitu iman yang telah dibangun oleh orang tua kita. Iman yang dibangun oleh yaitu mungkin guru kita atau gembala sidang kita. Tetapi Allah mau kita memiliki hubungan secara pribadi dengan Allah. Sebab ketika kita memiliki hubungan secara pribadi dengan Allah, maka kita sendiri akan merasakan betapa sungguh-sungguh luar biasa bahwa Allah mau memberkati hidup kita. Mari kita akan baca apa yang terjadi dengan Yakub ketika dia bertemu secara pribadi dengan Allah. Dan dia menjadikan Allah itu sebagai Allah dalam pribadinya. Mari kita akan baca dalam Kejadian 28 ayat 12 sampai 18. Kejadian 28 ayat 12 sampai yang ke-18. Saya akan bacakan Kejadian 28 ayat 12 sampai 18. Maka bermimpilah ia, di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun dan naik di tangga itu. Keesokan harinya pagi-pagi Yakub mengambil batu yang dipakainya sebagai alas kepala dan mendirikan itu menjadi tugu dan menuang minyak ke atasnya. Maka bermimpilah ia di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, Akulah Tuhan Allah Abraham nenekmu dan Allah Ishak, tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan. Dan olehmu serta keturunanmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Sesungguhnya aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini. Sebab aku tidak akan meninggalkan engkau melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Ayat 16. Ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkata ia, sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini dan aku tidak mengetahuinya. Ia takut dan berkata, alangkah dahsyatnya tempat ini. Ini tidak lain dari rumah Allah. Ini pintu gerbang surga. Keesokan harinya pagi-pagi Yakub mengambil batu yang dipakainya sebagai alas kepala dan mendirikan itu menjadi tugu dan menuang minyak ke atasnya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ternyata perjanjian Allah dengan Abraham bukan otomatis saja diberikan kepada Yakub, tetapi Allah mau Yakub mengadakan yaitu persekutuan, berhubungan dengan Allah secara pribadi. Dan hari ini pun Allah mau engkau mengadakan hubungan secara pribadi dengan Allahmu.
Engkau mengadakan yaitu perjumpaan setiap hari dengan Allahmu secara pribadi. Sehingga engkau akan mengalami berkat-berkat yang sangat luar biasa. Apa yang terjadi? Ketika Yakub dia tahu dia mengalami perjumpaan dengan Allah secara pribadi. Yang pertama, dia mendapatkan peneguhan janji Allah. Ketika dia mengadakan hubungan dengan Allah secara pribadi, maka dia menemukan bahwa dia mendapatkan janji Allah itu kembali dalam kehidupannya. Kejadian 28 ayat 13 dikatakan, berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, akulah Tuhan Allah Abraham nenekmu dan Allah Ishak tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Saudara, Allah sudah janji kepada Abraham, Ishak. Tapi ketika Yakub kembali berhubungan secara pribadi dengan Allah, maka janji itu diulangi kembali. Dan ketahuilah saudara, bahwa Allah pun mau memberkati engkau. Janji-janjinya mau digenapi. Kenapa saudara? Janji Allah itu janji dia akan memberkati engkau. Firman Tuhan katakan dalam Kejadian 28 ayat 14, keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan. Dan olehmu serta keturunanmu, semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Janji Allah pun Allah mau memberkati hidupmu saudara. Hari ini ketahuilah, milikilah hubungan secara pribadi dengan Allah, maka engkau akan mendapatkan berkat itu dalam kehidupanmu. Yang kedua, apalagi saudara, ternyata janji Allah itu dia katakan bahwa Allah bukan hanya mau memberkati, tapi Allah juga mau menyertai dan melindungi engkau saudara. Kejadian 28 ayat 15, Allah berkata demikian kepada Yakub, sesungguhnya aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau. Kemanapun engkau pergi dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, ketika engkau memiliki hubunganmu secara pribadi dengan Allah, maka engkau akan mendapatkan berkat Allah, dan bukan hanya berkat Allah, maka dia berjanji akan memberkati, melindungi engkau, dan akan menyertai engkau. Hari ini ketahuilah saudara, ketika Allah memberkati engkau, menyertai engkau, tidak ada satupun orang yang dapat menahan berkat itu buat kehidupanmu. Amin saudara. Saudara, hari-hari ini mungkin yaitu merupakan hari-hari yang begitu sulit. Tapi satu hal, kalau janji Allah digenapi dalam hidupmu, maka saudara, tidak ada satupun orang yang akan dapat menahan berkat itu buat kehidupanmu. Kenapa demikian? Ternyata saudara, bahwa dalam Galatia pasal 3 ayat 29 dikatakan demikian. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, saudara adalah milik Kristus, engkau sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Saudara, janji Allah begitu banyak dalam kehidupan kita. Janji dia akan mencukupi kebutuhan hidup saudara. Janji dia akan menyertai saudara. Janji dia akan memelihara saudara sampai masa tuamu. Dan janji Allah itu mau digenapi ketika engkau memiliki yaitu perhubungan pribadi dengan Allah, maka Allah akan mereconfirm bahwa Allah akan melakukan apa yang dijanjikannya dalam kehidupanmu. Saudara, kalau hari-hari ini pandemik mungkin banyak orang bilang, aduh sulit, begitu susah. Tapi ketahuilah, saya merasakan bagaimana janji Allah itu digenapi dalam kehidupan saya, saudara, dengan keluarga. Ada saja orang yang memberkati kami. Tiba-tiba ada burung gagak yang kirim WhatsApp, dia bilang, Ci, kok nanti akan dikirim mie buat sarapan. Wah, kaget saudara. Kami bilang, oh burung gagak ada datang ke rumah kami. Ada juga orang bawa sembako buat kami. Dan kami lihat, kalau mungkin pelayanan kami banyak dibatalkan, ataupun kita susah untuk berkhotbah di gereja-gereja karena keadaan seperti ini. Tapi satu hal saudara, ketika kita terus-menerus memiliki yaitu hubungan pribadi dengan Allah, tidak ada satupun yang dapat menahan berkat Allah atas hidupmu. Dia mau memberkati engkau dan mau memelihara engkau, dia mau menyertai engkau dan melindungi engkau. Sebab itu, mari yakinkanlah bahwa engkau akan memiliki hubungan secara pribadi dengan Allahmu. Yang kedua, saudara, apa yang terjadi ketika Yakub memiliki hubungan secara pribadi dengan Allah? Yang kedua, Yakub dia mendapatkan kekuatan dari Allah. Yakub dia mendapatkan kekuatan dari Allah. Kejadian 28 ayat 18 mengatakan demikian. Keesokan harinya pagi-pagi Yakub mengambil batu yang dipakainya sebagai alas kepala dan mendirikan itu menjadi tugu dan menuang minyak ke atasnya. Saudara, kenapa sih Yakub perlu kekuatan dari Allah? Saya bercerita bahwa ketika Yakub dan Esau lahir dalam kehidupan Ishak,
ya saudara ya. Ternyata dengan Ribka, Yakub itu dia sepertinya dia menipu ayahnya, dia mengaku bahwa dirinya adalah Esau. Sehingga dia mendapat yaitu hak kesulungan buat diri dia dan mendapatkan berkat daripada Esau itu. Sehingga Esau marah sekali dengan Yakub, saudara. Apa yang terjadi? Maka ketika mengetahui bahwa Yakub sudah menipu dirinya, si Esau ini, Esau merasa ditipu oleh Yakub, maka Esau mengambil keputusan untuk membunuh Yakub, saudara. Dan ketika itu, bahwa Yakub perlu kekuatan baru. Kenapa, saudara? Yakub perlu kekuatan baru karena Yakub ada dalam ketakutan, dia ada dalam kekhawatiran terhadap Esau. Kalau kita baca dalam Kejadian 27 ayat 42, dikatakan di sana, Kejadian 27 ayat 42, ketika diberitahukan perkataan Esau anak sulungnya itu kepada Ribka, maka disuruhnyalah memanggil Yakub, anak bungsunya, lalu berkata kepadanya, Esau kakakmu bermaksud membalas dendam, membunuh engkau. Ada rasa khawatir, ada rasa takut. Aduh, aku mau dibunuh oleh Esau. Aku harus lari. Saudara, ketakutan, kekhawatiran yang Yakub miliki membuat dia merasa, Tuhan, aku perlu kekuatan baru daripadamu. Hari ini saudara, kalau engkau merasa khawatir dan takut, nggak tahu kapan COVID berlalu. Nggak tahu apakah kita akan bisa kena COVID atau enggak. Mungkin berpikir begitu saudara. Karena engkau kerja lembur, karena engkau kerja berat. Nggak tahu juga bagaimana kehidupan anak-anakmu ke depannya. Atau mungkin yang masih lajang, dia juga ada ketakutan, kekhawatiran. Maksudnya masih single, saudara. Kenapa? Waktu nggak ada corona aja begitu sulit mendapatkan pacar. Apalagi corona, semua pakai masker. Nggak kelihatan orangnya. Mau pacaran juga susah. Mau ketemu juga susah. Nggak boleh rame-rame. Mau jalan-jalan juga susah. Mungkin ada rasa takut, rasa khawatir. Tapi hari ini firman Tuhan mengatakan, ayo kalau engkau memerlukan kekuatan baru daripada Allah, Allah sanggup memberikan kekuatan itu dalam kehidupanmu saudara. Dan dia mau mengambil setiap kekhawatiranmu, ketakutanmu ke dalam tangannya. Sebab dia selalu mengawasi apa yang kau butuhkan sehingga dia akan memenuhinya itu semua saudara. Mengapa Yakub perlu kekuatan dari Allah? Yang pertama karena Yakub, dia merasa takut dan khawatir terhadap kehidupannya yaitu terhadap khususnya kepada Esau. Yang kedua, karena Yakub dia lelah secara fisik saudara. Dia lelah secara fisik. Kenapa? Dalam Kejadian 25 ayat 27, lalu bertambah besarlah kedua anak itu, Esau menjadi seorang yang pandai berburu, seorang yang suka tinggal di padang, tetapi Yakub adalah seorang yang tenang, yang suka tinggal di kemah. Rupa-rupanya pribadi Yakub itu lebih senang diam di rumah dibandingkan pergi jalan-jalan. Tapi kali itu Yakub harus keluar dari rumahnya untuk lari ke rumah pamannya Laban, saudara. Dan ketika dia lari ke rumah pamannya Laban itu, dari Bersyeba ke Betel ketika dia berjumpa dengan Tuhan, saya mendapatkan informasi bahwa ternyata kurang lebih 100 kilometer. Dia sudah jalan kaki, nggak naik unta saudara, nggak naik BMW, tapi dia jalan kaki selama 100 kilometer. Dan dari Bersyeba ke Betel ke Haran itu kira-kira 720 kilometer saudara. Sekitar artinya Jakarta Bandung 5 kali lipat saudara. Dia harus jalan kaki 5 kali lipat. Lelah, capek secara fisik. Mentalnya pun capek, dibayang-bayangi ketakutan kalau ada orang lewat. Oh jangan-jangan Esau dia menyuruh orang mengikuti aku. Jangan-jangan aku mau dibunuh. Ada sesuatu dia selalu berpikir jangan-jangan aku mati. Saudara, capek dan lelah saudara. Hari ini saudara, mungkin keadaan corona COVID ini membuat engkau capek dan lelah. Mungkin kau bilang, susah cari uang. Anak sekolah melalui Zoom. Udah bayar uang sekolah ternyata anak kita mesti ngajarin lagi. Betul saudara ya? Lalu kemudian mesti kasih pengertian lagi. Belum anaknya maunya main melulu. Anaknya lari sini, lari sana, disuruh bikin PR nggak mau. Aduh kesel, capek secara mental, lelah secara fisik saudara. Tapi ketahuilah saudara, Allah mau memberikan engkau kekuatan baru ketika engkau memiliki hubungan secara pribadi dengan Allah. Bukankah firman Tuhan katakan di dalam Yesaya 40 ayat 31, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru.
Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Ketika engkau tahu engkau lelah dalam kehidupan ini, engkau rasa khawatir dalam kehidupan ini, engkau takut menghadapi hari yang akan datang, mari datanglah kepada Allahmu, sumber kekuatan yang baru yang akan diberikan kepadanya. Ketika engkau berharap kepadanya, ketika engkau memiliki hubungan secara pribadi, maka engkau akan merasakan betapa luar biasanya Allahmu memberikan kekuatan terus menerus sehingga engkau bisa melakukan perkara-perkara besar dalam kehidupanmu. Saya tidak tahu berapa banyak saudara bisa mengalami seperti itu saudara. Karena saya mengalami secara pribadi. Bagaimana Tuhan memberikan hikmat dan akal budi untuk membuat kami melakukan perkara-perkara itu tetap menginjil. Tetap memberitakan firman Tuhan dengan keadaan seperti COVID ini. Dan banyak orang-orang bisa menciptakan segala macam cara untuk menghidupi kehidupannya. Bahkan teman saya nggak punya toko pun dia bilang sama saya, dia bilang, Cihana, buka toko aja di salah satu toko online. Nggak punya toko tapi saya bisa jualan. Bisa itu menghasilkan seminggu aja dia waktu sebelum lebaran bisa 10 juta. Wow saudara, ketika engkau memiliki hubungan secara pribadi, maka Allah mampu memberikan kekuatan baru dalam hidupmu. Maka Allah mampu memberikan hikmat dan akal budi buat hidupmu. Sehingga engkau melihat bahwa sungguh berkat Allah terus menerus memelihara kehidupanmu. Dan terus menerus tangan-tangannya menolong kehidupanmu saudara. Amin. Yang ketiga, apa yang terjadi ketika Yakub dia mengalami atau berhubungan secara pribadi dengan Allah. Yang ketiga, dia mendapatkan keberanian untuk melangkah. Dia memiliki keberanian untuk melangkah, menapaki jalan-jalan hidupnya saudara. Dalam Kejadian 28 ayat 20 mengatakan, lalu bernasarlah Yakub, jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku. Saudara, apa yang membuat Yakub berani untuk melangkah? Karena yang pertama, karena Yakub merasakan ada penjagaan malaikat dalam kehidupannya. Ada malaikat-malaikat yang mengelilinginya. Ada malaikat-malaikat yang terus menjagainya dan menyertainya. Dalam Kejadian 28 ayat 12 dikatakan dia bilang begini, maka bermimpilah ia di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Bukankah firman Tuhan katakan dalam Mazmur 34 ayat 8, malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan dia, lalu meluputkan mereka. Saudara, ayat yang sangat luar biasa. Ketahuilah saudara, ketika engkau mengetahui bahwa Allah menyertai engkau, bahwa engkau berani melangkah dalam kehidupan ini karena ada malaikat Allah yang menyertai engkau. Ada malaikat Allah yang berjaga-jaga terhadap hidupmu. Sebab itu, mari melangkahlah bersama dengan Allah dalam kehidupan ini. Jangan mundur, jangan putus asa, jangan merasa ya aku nggak akan bisa, tetapi ketahuilah ada malaikat Allah yang terus menerus menjaga engkau. Dan bahkan bukankah firman Tuhan mengatakan, yaitu dalam Kejadian 28 ayat 15, sesungguhnya aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Ada janji Allah yang mengatakan bahwa Allah mau menyertai buat Yakub. Dan hari ini pun Allah mau menyertai hidupmu. Bukankah firman Tuhan katakan dalam Matius pasal 28 bahwa ketahuilah sesungguhnya aku menyertai engkau sampai akhir zaman. Hari ini Allah mau mengatakan kepada hidupmu, dia mau menyertai engkau. Apapun persoalanmu, apapun kebutuhan hidupmu, dia tahu persis apa yang kau butuhkan dan dia mau menyertai engkau. Ketika dia menyertai engkau, tidak ada satupun orang yang dapat menahan setiap berkat-berkat itu dalam kehidupanmu. Sebab itu hari ini yakinkan dirimu bahwa engkau akan memiliki hubungan secara pribadi dengan Allah. Yaitu sehingga engkau akan mendapatkan peneguhan janji Allah dalam kehidupanmu. Yang kedua, engkau akan mendapatkan kekuatan yang baru dari Allah. Dan bahkan engkau akan mendapatkan keberanian untuk melangkah bersama dengan Allah. Menghadapi hari-hari yang hidupmu. Mari kita akan tundukkan kepala. Kita akan menyanyikan satu lagu. Bapakku datang menyembahmu di sini. Kami percaya Tuhan anugerah-Mu besar dalam kehidupan kami. Sebab kebaikan-Mu, kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau mau menyatakan. Bukan kepada yaitu orang-orang rohani dia dalam Alkitab. Tetapi Engkau pun mau menyatakannya buat kami anak-anak-Mu Tuhan. Sebab itu teguhkan hati kami, iman kami. Kami mau katakan, Bapa kami mau datang kepadamu.
menyembah-Mu Tuhan di sini. Terima kasih Tuhan Yesus. Yes God. Bapakku datang menyembah-Mu di sini, ku percayakan ada bagiku. Katakan sekali lagi, Bapakku datang. Bapakku datang menyembah-Mu di sini, ku percayakan ada bagiku. Katakan tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau menghiburku. Saat ku lemah, tak kuatku. Berapa banyak di antara saudara ketika engkau merasa lelah dalam kehidupan ini, engkau merasa capek dan engkau merasa Tuhan, aku tidak mampu lagi Tuhan, karena menghadapi hari-hari yang ada pada saat ini. Aku capek kerja di rumah Tuhan, aku capek kerja di kantor Tuhan, aku capek untuk mengurus rumah tanggaku, aku capek ngurus untuk anak-anakku. Hari ini kalau engkau memerlukan kekuatan yang baru daripada Allah, taruh tangan kirimu di dadamu. Kalau engkau mau berkata, Tuhan, aku merasa khawatir Tuhan dengan usahaku, aku merasa khawatir Tuhan dengan kantorku, aku merasa khawatir Tuhan dengan pekerjaanku, taruh tangan kirimu di dadamu. Kalau engkau memerlukan kekuatan yang baru, taruh tangan kirimu di dadamu. Dan kalau hari ini engkau mau berkata, Tuhan, aku tahu Tuhan, engkau mau berjanji dan memberkati kehidupanku. Biarlah perjanjian itu juga ada dalam kehidupanku dengan aku memiliki hubungan secara pribadi dengan engkau setiap hari di rumahku Tuhan. Setiap hari Tuhan, aku memiliki waktu saat-saat bersama dengan engkau. Kalau engkau orangnya dan engkau mau berkata, aku mau memiliki hubungan secara pribadi dengan Allahku, taruh tangan kirimu di dadamu. Hamba berdoa Tuhan bahwa setiap tangan-tangan yang diletakkan di dada mereka, Engkau lihat setiap pergumulan kehidupan mereka. Engkau lihat setiap pergumulan apa yang terjadi dalam kehidupan mereka, kekhawatiran mereka, ketakutan mereka. Tuhan, hamba menyerahkan mereka ke dalam tangan-Mu. Sebab Engkau Allah yang sanggup menolong mereka. Engkau Allah yang sanggup memberikan jalan keluar buat hidup mereka. Engkau Allah yang sanggup memberkati kehidupan mereka. Apapun ketakutan itu Tuhan, kami menyerahkan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Dan kalau hari ini mereka mengambil komitmen untuk memiliki hubungan secara pribadi dengan Engkau, teguhkan komitmen itu Tuhan. Sehingga mereka akan rajin membaca firman Tuhan. Mereka akan rajin berdoa. Sehingga mereka akan terus menerus Tuhan bersekutu dengan Tuhan. Dan diingatkan dengan janji Allah. Dan mereka akan mendapatkan kekuatan baru serta melangkah dalam kehidupan mereka. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah
Terima kasih Tuhan buat firman-Mu Tuhan yang boleh kami dengar pada pagi hari ini. Sungguh memberkati kami, berkati setiap hamba Tuhan yang menyampaikan firman-Mu pada hari ini. Berkati, urapi senantiasa, Tuhan pelihara dengan baik. Kami percayakan kehidupannya dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu, jemaat Tuhan yang di rumah. Kita bersyukur pagi hari ini kita boleh diberkati melalui firman Tuhan, melalui hambanya Ibu Pendeta Welling, Ibu Hana Welling yang senantiasa memberkati kami segenap jemaat dan gembala Batu Tulis Raja Wali mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya buat Ibu yang senantiasa memberkati kami melalui firman Tuhan pada hari ini. Bapak Ibu Saudaraku, kita akan mendengarkan pengumuman pada hari ini. Bagi Bapak Ibu yang senantiasa ingin dan rindu memberikan persembahan buat pekerjaan Tuhan di tempat ini, Bapak Ibu boleh memberikan persembahan P1000 ataupun persembahan ucapan syukur, persembahan perpuluhan, persembahan sulung. Persembahan boleh dihantar ke gereja. Gereja buka setiap hari dari pukul 10 pagi sampai jam 12 siang. Berikutnya, jika Bapak Ibu tidak sempat ke gereja, bisa transfer ke rekening BCA 5890 134701 atas nama GSCA Batu Tulis Raja Wali. Terima kasih buat jemaat yang senantiasa selalu memberikan persembahannya buat gereja kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati berlipat kali ganda setiap pekerjaan Bapak Ibu semua. Dan seperti biasa infonya doa bersama setiap hari Senin melalui aplikasi Zoom. Jam 19 atau jam 7 malam, link akan di-share nanti di WhatsApp info gereja. Ibadah kaum wanita setiap Rabu 1 dan Rabu 3 melalui aplikasi Zoom juga. Selain kaum wanita ada juga KKA yang diadakan setiap minggu kedua dan 4. Bagi Bapak Ibu yang belum bergabung, silakan bergabung dengan cara menghubungi Ibu Gembala atau Koordinator KKA. Selanjutnya, sekilas infonya telah selesai hari ini. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semua di rumah. Biarlah Tuhan Yesus senantiasa pelihara dengan baik kita semua dengan baik. Sehingga kita bisa berkumpul kembali. Dan virus ini bisa hilang, kita bisa bertatap muka setiap hari, setiap minggu. Kita percaya dan kita doakan selalu di dalam Tuhan. Mari Bapak Ibu kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Katakan terima kasih Yesus. Amin. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Yesus. Amin. Yesus. Terima kasih. Anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Bukan memujimu. Amin. Dan terima kasih Tuhan. Terima kasih. Yesus. Haleluya. Yesus. Terima kasih. Anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Bukan memujimu selamanya. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Kalau kami boleh beribadah, mungkin secara manusia tidak leluasa kami beribadah melalui handphone. Kami percaya Tuhan, kami rindu Tuhan. Kami semua yang saat beribadah merasakan hadirat Allah luar biasa. Diberkati dari setiap firman-Mu ya Bapa. Ampuni dosa kami Tuhan, jikalau kehidupan kami sebagai manusia, kami melakukan dosa di hadapan Tuhan. Kami minta pengampunan dosa Tuhan. Pulihkanlah Tuhan negara kami, bangsa kami.
setiap dunia ini, hilangkan virus yang ada Tuhan. Sehingga kami bisa boleh kembali bersama-sama beribadah Tuhan. Melalui tatap muka, tanpa harus berjaga jarak. Harus setiap saat bercuci tangan, memakai masker. Kami rindu seperti dulu lagi Tuhan. Tolong pulihkan Tuhan dunia ini, ampuni Tuhan. Sebagai manusia kami yang penuh dengan dosa. Kuduskan, sucikan Tuhan. Layakkan kami di hadapan-Mu Tuhan. Pimpin selalu bangsa ini dengan baik. Ampuni dosa-dosa kami. Pulihkan bangsa kami. Pimpin presiden kami sebagai kepala dalam negara kami untuk bisa memimpin bangsa ini dengan baik dan bijak. Dalam kinerjanya Tuhan, banyak setiap oknum-oknum boleh melakukan tugasnya pun yang sudah dipercayakan dengan baik bertanggung jawab. Tidak melalaikan segala hal untuk mementingkan kepentingan sendiri, mencari untung dalam segala hal dalam keadaan saat ini. Tuhan tolong ampuni mereka. Biarlah mereka bertanggung jawab dengan penuh kesetiaan, kejujuran dalam melakukan tugasnya, memimpin bangsa ini. Berkati Tuhan, Presiden kami dari setiap anggota DPR MPR yang melakukan tugas dengan baik. Tuhan memberkati. Berkati aparat-aparat kepolisian yang saat ini, para medis yang mungkin mereka pun berjerih lelah dalam menangani setiap virus yang ada. Bahkan menjaga, mengawal ketat dalam setiap keamanan bangsa ini. Kami percaya Tuhan melihat mereka dan memberkati mereka baik kesehatan, kekuatan yang baru Tuhan berikan. Sebagian mereka pun ada yang tidak bisa berkumpul karena merawat pasien. Kami percaya Tuhan beri kekuatan penghiburan untuk mereka bisa senantiasa diberi kekuatan dan penghiburan dalam segala hal walaupun berpisah dengan keluarga dan orang tua. Kami percaya Tuhan Kau selalu memberikan kekuatan yang baru bagi mereka yang senantiasa begitu setia mengayomi bangsa ini, bahkan juga melayani masyarakat bangsa ini. Berkati medis yang ada Tuhan, semuanya para dokter, semuanya Tuhan berkati. Saatnya Tuhan Yesus, pada hari ini kami berdoa Tuhan, berkati setiap kepemimpinan dalam setiap gereja-gereja kami Tuhan, baik gembala. Tuhan berkati koordinator, guru-guru sekolah minggu, WL singer, pemain musik yang setia melayani Tuhan, LCD, penyampaian firman-Mu, Ibu Pendeta Hana Welling yang senantiasa memberkati kami melalui firman-Nya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya firman yang tabur tidak berlalu begitu saja, tapi menjadi kekuatan kami Tuhan. Yang saat ini mungkin iman kami sudah lemah karena keadaan situasi yang ada. Kami percaya melalui firman-Nya yang sampaikan memberkati dan menguatkan iman kami. Terima kasih, pelihara Tuhan kehidupan hamba Tuhan yang ada. Bahkan Tuhan berkati, kami percaya Tuhan, tidak akan Kau biarkan orang yang percaya ditinggalkan. Tuhan selalu pelihara dengan baik ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Pulihkan keadaan bangsa kami, berkati gereja kami, berkati jemaat-Mu setia dan memberikan persembahan. Kami percaya berkat Tuhan mengalir, mencukupi apa yang mereka butuhkan, perlukan di masa pandemi ini. Takkan Kau biarkan kekurangan, tapi dilimpahkan berkat Tuhan, dipelihara dengan baik, sampai menjadi saksi-Mu yang heran. Terima kasih, berkati kami semua yang melayani Engkau. Dan saatnya kami akan akhiri ibadah kami. Kami percaya Tuhan sertai perjalanan. Kalau kami akan pulang, Tuhan sertai dimanapun kami berada, baik jemaat-Mu yang di rumah, dimanapun berada, beri kekuatan, kesehatan baru bagi kami semua untuk melakukan tugas dalam melayani Engkau, bahkan dalam beribadah, sehingga kami sehat dan kuat untuk melakukan tugas di mana Tuhan percayakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami akan mengangkat dan terima berkat-Mu melalui hamba-Nya. Mari Bapak Ibu kita angkat tangan semuanya. Angkatlah tanganmu dan hatimu kepada Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera-Nya. Lakukanlah pekerjaanmu dengan yang terbaik yang dimana Allah sudah berikan. Jadilah engkau garam dan terang dimanapun engkau ada. Sehingga banyak orang melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Dan ketahuilah, damai sejahtera daripada Allah Bapa, kasih daripada Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita sampai Maranatha, Tuhan datang menjemput kita. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya.
ibadah telah selesai pagi hari ini. Tuhan memberkati Bapak Ibu semua. Sampai berjumpa. Tuhan memberkati. Haleluya. Amin.